Selama bertahun-tahun, dia menatap melalui jeruji logam kandangnya, menghabiskan setiap hari menyaksikan para pengunjung berjalan melewatinya. Wajah mereka berseri-seri saat memilih anak anjing yang lincah. Kegembiraan memenuhi ruangan dengan tanda tangan di atas dokumen dan percakapan ceria, sementara anjing-anjing bahagia pergi bersama keluarga baru mereka. Namun dia tetap terabaikan, harapannya semakin memudar hingga sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu hari, sepasang suami istri berhenti tepat di depan kandangnya. Awalnya, dia mengabaikan mereka, mengira mereka hanya penasaran dan siap untuk kecewa lagi. Namun, di luar dugaan, mereka menunjuk ke arahnya. Saat petugas tempat penampungan mengangguk setuju dan dokumen-dokumen diselesaikan, dia tiba-tiba menyadari akhirnya dia akan diadopsi. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaannya. Max telah kehilangan rasa akan waktu selama tinggal di tempat penampungan. Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan terasa seperti tak berujung. Awalnya dia penuh harapan. Setiap kali ada pengunjung yang masuk ke area adopsi, dia segera berdiri, mengibaskan ekornya dengan penuh semangat dan menempelkan hidungnya pada jeruji besi yang dingin, berharap dan berdoa bahwa hari ini akan menjadi gilirannya. Tapi harinya tak pernah tiba. Dia menyaksikan banyak anjing dipilih dan dibawa ke rumah baru, anak anjing yang ceria, ras kecil, bahkan beberapa anjing yang lebih tua. Mereka semua pergi bersama keluarga, sementara dia tetap tertinggal. Max mencoba segala cara untuk menarik perhatian seseorang. Dia menggonggong dengan penuh semangat, meniru anak-anak anjing, tetapi cara itu gagal. Dia mencoba duduk diam, matanya menyiratkan permohonan tanpa suara agar dikasihani, tetapi itu pun tak membuahkan hasil. Akhirnya dia menyerah. Sekarang, saat orang-orang melewatinya, dia nyaris tak mengangkat kepalanya. Untuk apa? Tempat penampungan adalah lingkungan yang bising dan kacau, dipenuhi dengan gonggongan anjing yang tak henti-hentinya, bau tajam disinfektan di udara, serta lantai beton yang dingin. Para relawan datang secara rutin, memberi makan, membersihkan kandang, dan sesekali mengajak mereka berjalan-jalan sebentar di luar. Tapi kebebasan adalah konsep yang telah lama hilang bagi Max. Kandangnya sempit, nyaris tak cukup luas untuk berputar. Mangkuk makanannya selalu diisi dengan kibel kering yang hambar. Momen-momen hangat yang langka hanya terjadi ketika seorang staf berhenti sejenak untuk menggaruk telinganya. Tetapi itu pun berlangsung singkat. Di malam hari, saat suara gonggongan mereda dan lampu redup perlahan, Max membiarkan dirinya mengingat kehidupan yang terasa begitu jauh dari kenyataan saat ini. Ada suatu masa yang kini terasa seperti kenangan yang nyaris pudar, di mana dia memiliki rumah sungguhan, tempat tidur yang hangat, halaman luas untuk berlarian, dan seseorang yang menyayanginya. Namun, kehidupan itu kini terasa seperti mimpi yang telah lama hilang. Sekarang, dia hanyalah salah satu dari sekian banyak anjing yang terabaikan di tempat penampungan, diam-diam berharap pada kesempatan yang mungkin tak pernah datang. Suatu sore, rutinitas yang monoton tiba-tiba terpecah. Awalnya, Max nyaris tak menyadarinya, karena dia hanya meringkuk di sudut kandangnya seperti biasa, dengan kepala tergeletak di atas cakarnya. Namun, kemudian, sebuah gerakan halus menarik perhatiannya dari luar kandang. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di sana, mengamatinya dengan seksama. Berbeda dengan para pengunjung yang selama ini datang dan pergi, sekadar melirik setiap kandang sebelum tergoda oleh anjing-anjing yang lebih muda dan energik. Kedua orang ini tidak berpaling. Mereka tetap berdiri di sana, pandangan mereka tertuju padanya. Dengan rasa penasaran yang samar, Max sedikit mengangkat kepalanya tetapi tetap berbaring diam.
Mereka berbisik pada petugas penampungan yang kemudian mengangguk. Beberapa saat kemudian, suara kunci kandang yang terbuka bergema di telinganya. Suara yang sudah lama tidak didengarnya. Sebuah tali dilekatkan dengan lembut di lehernya. Seseorang memanggil namanya dengan suara pelan. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, Max melangkah keluar. Suasana di luar kandang terasa sangat berbeda. Max telah menghabiskan hidupnya dalam batasan sempit di balik jeruji logam itu. Dia terbiasa dengan bau menyengat cairan pembersih, suara gonggongan anjing yang tak pernah berhenti, dan dinginnya lantai keras di bawah kakinya. Sekarang, saat dia melangkah keluar dari tempatnya yang biasa untuk pertama kalinya, segalanya terasa baru dan sedikit menggetarkan. Tali di lehernya menggantung longgar, tetapi petugas penampungan memegangnya dengan kelembutan yang tegas, membimbingnya menuju pintu masuk gedung. Kakinya menyentuh ubin yang halus, membuatnya terhenti sejenak. Kemana dia akan dibawa? Sebelumnya dia pernah keluar dari kandangnya, tetapi hanya untuk berjalan sebentar di area bermain kecil di belakang penampungan, dan setiap kali dia segera dikembalikan ke kandangnya, dunianya yang kecil dan terbatas. Namun kali ini terasa berbeda. Max merasakan tatapan anjing-anjing lain saat dia melewati kandang mereka. Beberapa mulai menggonggong, yang lain mengeluarkan rintihan pelan. Sementara sebagian besar hanya menatapnya dalam diam, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka telah melihat banyak anjing pergi sebelumnya dan tahu betul apa arti kepergian itu. Namun, Max terus melangkah. Petugas penampungan membimbingnya melewati lorong menuju pintu kaca di bagian depan gedung. Melalui pintu itu, Max melihat cahaya matahari menyinari trotoar, mobil-mobil melaju cepat, dan angin lembut menggoyangkan daun-daun pohon di luar, sebuah pemandangan yang sangat berbeda dari tempat yang selama ini dia kenal. Sepasang suami istri menunggunya di dekat area resepsionis. Pria itu memegang setumpuk dokumen, sementara wanita di sampingnya tersenyum lembut dan sedikit membungkuk saat Max mendekat. Dia ragu, langkahnya melambat. Petugas penampungan menarik tali dengan lembut, mendorongnya untuk maju. "Tidak apa-apa, teman," kata pria itu dengan suara menenangkan. Max berhenti, mengamati mereka dengan hati-hati. Berbeda dengan banyak orang yang selama ini hanya melirik sekilas ke arah kandangnya, lalu pergi, dua orang ini telah berhenti lebih lama, dan kini mereka bersiap membawanya ke tempat yang baru. Tali di lehernya kemudian berpindah dari tangan petugas ke pria itu. Max tetap diam, tidak yakin harus berbuat apa. Wanita itu mengulurkan tangannya, membiarkan Max mengenali aromanya. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya menundukkan kepala dan mengendus perlahan. Baunya berbeda dari staf penampungan, ada wangi lavender dan kehangatan yang terasa asing namun menenangkan. Senyumnya melebar saat dia berbisik, "Kamu akan pulang bersama kami." Kata pulang menggema di dalam dirinya, membangkitkan perasaan yang telah lama terkubur. Sebuah desahan kecil keluar dari Max saat dia mencoba memahami kata itu, maknanya hampir terlupakan baginya. Sementara itu, pria itu menyelesaikan dokumen adopsi dan petugas penampungan melangkah mundur. Saat itu juga, identitas Max berubah. Dia bukan lagi seekor anjing penampungan. Saat pasangan itu membawanya keluar, dunia di sekelilingnya terasa sangat luas. Cahaya matahari menyinari bulunya, membuatnya menyipit karena silau. Suara kota, lebih keras dari yang dia ingat, menyelimutinya deru mobil, gumaman percakapan, nyanyian burung. Lalu matanya tertuju pada mobil yang terparkir di dekatnya. Wanita itu membuka pintu belakang, memberi isyarat agar dia melompat masuk. Otot-otot Max menegang sejenak. Ingatan tentang perjalanan mobil terakhirnya yang berakhir dengan buruk kembali terlintas di benaknya.
Menyadari keraguannya, pria itu berlutut di sampingnya, tangannya mengelus punggung Max dengan lembut. "Tidak apa-apa, teman," ulang pria itu, suaranya lebih lembut kali ini. Max mengangkat kepalanya, menatap langsung ke matanya, menemukan ekspresi penuh kesabaran dan kebaikan. Didorong oleh ketenangan itu, Max dengan hati-hati menaiki mobil. Saat pintu tertutup di belakangnya, wanita itu menoleh ke pria di sampingnya, jemarinya dengan lembut meremas lengannya. "Aku masih tidak percaya," bisiknya, suaranya dipenuhi takjub dan kebahagiaan. "Dia benar-benar milik kita sekarang." Mesin mobil menyala dan saat kendaraan mulai menjauh dari tempat penampungan, Max meletakkan kepalanya di atas cakarnya. Dia masih belum yakin dengan masa depannya, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia berani berharap, mungkin, hanya mungkin, segalanya akan berubah menjadi lebih baik kali ini. Perjalanan berlangsung dalam keheningan. Max berbaring di kursi belakang, tubuhnya diam, napasnya teratur. Dengungan mesin yang stabil dan ayunan lembut mobil terasa familiar, namun juga berbeda dari pengalaman sebelumnya. Dia mengingat perjalanan mobil lain di masa lalu. Perjalanan yang tidak berakhir dengan baik. Saat itu adalah terakhir kalinya dia melihat rumah lamanya, dan terakhir kalinya dia merasakan sentuhan yang penuh kasih. Perjalanan itu membawanya ke dalam pusaran kebingungan dan ketakutan, hingga akhirnya dia tiba di tempat penampungan. Saat ban mobil terus bergulir di atas aspal dan pemandangan kota berganti dengan cepat, Max tetap tegang. Dia tidak tahu akan dibawa kemana. Anna, wanita di kursi depan, menoleh ke belakang, menatapnya dengan lembut. "Dia sangat tenang," gumamnya pelan. "Mungkin dia masih ragu," jawab Luke, matanya tetap tertuju pada jalan. "Semua ini pasti terasa terlalu banyak baginya." Max mengangkat telinganya, memperhatikan nada suara mereka yang lembut dan penuh kesabaran. Mereka tidak memaksanya, mereka membiarkannya menyesuaikan diri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat kendaraan mulai melambat, suasana di sekitarnya berubah. Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang sibuk perlahan digantikan oleh jalan yang lebih sepi, dihiasi pepohonan dan rumah-rumah dengan halaman yang luas. Ketika mobil akhirnya berhenti dan mesin dimatikan, suara dengungan mesin berganti dengan kicauan burung yang lembut. Max mengangkat kepalanya saat pintu terbuka, membiarkan angin sejuk membawa aroma baru ke dalam mobil. Luke membungkuk ke kursi belakang dengan hati-hati mengaitkan tali ke kerah Max. "Oke, teman besar," katanya hangat. "Ayo pulang." "Rumah," kata itu kembali menggema dalam benaknya. Max terdiam sejenak sebelum akhirnya melangkah keluar dari mobil. Cakarnya menyentuh rumput yang lembut. Ini bukan lagi lantai beton yang dingin dan keras, bukan pula lantai tempat penampungan yang tak kenal belas kasihan, tetapi tanah yang hidup. Dia berdiri diam, menyerap lingkungan barunya. Di hadapannya sebuah rumah sederhana namun hangat menyambutnya. Sebuah bangku kayu menghiasi teras, bunga-bunga bermekaran di sepanjang jalan setapak. Udara dipenuhi aroma rumput yang baru dipotong dan sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Sesuatu yang hangat, sesuatu yang terasa aman. Beberapa langkah di depannya, Anna berlutut. Tali kekang masih dipegang longgar di tangannya. "Kamu baik-baik saja," bisiknya. "Ambil waktumu." Max menatapnya lalu mengalihkan pandangannya ke arah Luke yang berdiri di sampingnya. Mereka tidak menarik tali, mereka tidak memaksanya, mereka membiarkannya membuat keputusan sendiri. Dengan langkah pelan dan hati-hati, Max bergerak maju, lalu mengambil langkah lagi. Saat melewati ambang pintu rumah, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, seberkas harapan menyala dalam dirinya. Begitu melewati pintu, Max berhenti. Aroma rumah ini berbeda dari apapun yang pernah ia hirup dalam waktu yang lama. Tak ada lagi bau menyengat disinfektan seperti di tempat penampungan.
Tak ada campuran aroma makanan anjing dan besi dari kandang-kandang. Sebaliknya, udara di dalam membawa kehangatan kayu, kelembutan pakaian bersih, dan sesuatu yang harum manis, mungkin makanan. Cakarnya menyentuh lantai kayu yang halus saat ia melangkah lebih jauh dengan hati-hati. Anna dan Luke tetap berada di dekatnya, mengamatinya tanpa memaksa. Mereka hanya menunggu. Kesabaran ini terasa asing baginya. Di tempat penampungan, hidupnya diatur dengan ketat. Staf datang, memberi makan anjing-anjing, membersihkan kandang, dan membawa mereka keluar hanya jika ada waktu. Tak seorang pun berhenti untuk melihat apakah seekor anjing merasa siap. Max mengedarkan pandangannya, mengamati sekeliling. Perabotan di ruangan ini terlihat lembut dan mengundang. Sebuah sofa, karpet, dan sebuah ranjang anjing di sudut ruangan. Ranjang anjing. Ia terdiam, tersentak oleh kenangan lama tentang memiliki tempatnya sendiri. Anna berjongkok di samping ranjang itu dan menepuk bantalnya dengan lembut. "Kemarilah teman," panggilnya dengan suara pelan. Max menatapnya lalu mengalihkan pandangannya ke Luke yang berdiri dengan tangan di saku, sikapnya tenang namun penuh perhatian. Mereka memberinya ruang, tidak memaksanya untuk memilih. Namun gagasan untuk berbaring di ranjang itu terasa terlalu berisiko, seolah-olah jika ia merasa nyaman, semuanya bisa hilang begitu saja. Sebagai gantinya, Max berjalan mendekati sofa, mengendus kainnya dengan hati-hati. Dia tidak melompat naik, menyadari batasan yang telah dipelajarinya selama ini. Anna tersenyum. "Silakan naik kalau kamu mau," ujarnya sambil duduk di lantai di sampingnya. Telinga Max sedikit bergerak. Dia diberi kebebasan untuk memilih. Dia merasa ragu tentang apa yang harus dilakukan. Di tempat penampungan, segala sesuatu diatur dengan ketat. Anjing-anjing tidak diizinkan naik ke perabotan atau berkeliaran sesuka hati, tidak ada kehangatan atau kenyamanan. Dia ragu sejenak, lalu memilih untuk berbaring dengan hati-hati di lantai di samping sofa, pilihan yang terasa lebih aman. Anna mengulurkan tangannya, berhenti sejenak sebelum dengan lembut membelai punggungnya. Max menegang untuk sesaat, lalu menghela napas pelan. Sudah lama sekali sejak ada seseorang yang menyentuhnya seperti ini. Bukan karena kewajiban atau rutinitas, tetapi hanya karena kebaikan hati. Luke duduk di kursi di seberang ruangan mengamatinya dalam diam. "Dia sedang mencoba memahami semuanya," ujar Luke. Anna mengangguk setuju. "Ya, dia butuh waktu." Max menutup matanya sebentar. Waktu, apakah dia benar-benar akan mendapatkannya di sini, atau apakah ini hanya tempat singgah sementara sebelum dia dipindahkan lagi? Dia tidak tahu, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tidak lagi terkurung di balik jeruji, dan itu berarti sesuatu. Hari-hari pertama di rumah barunya berlangsung dengan tenang. Max melangkah hati-hati di dalam rumah, berusaha mengenali aroma, suara, dan ritme kehidupan di sana. Dia tetap dekat dengan dinding, selalu waspada untuk tidak terlalu jauh menjelajah lingkungan barunya. Luke dan Anna menghormati ruang pribadinya. Mereka tidak memaksanya atau menunjukkan kasih sayang berlebihan. Suara mereka selalu lembut. Gerakan mereka tenang dan penuh kesabaran, seolah memahami bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Dia makan, tetapi hanya saat tidak ada yang memperhatikannya. Dia minum dari mangkuk airnya, tetapi akan berhenti tiba-tiba jika mendengar langkah kaki mendekat. Dia mencari sudut yang nyaman, tempat di mana dia bisa mengamati tanpa terlihat. Bukan berarti dia tidak ingin mempercayai mereka, dia hanya tidak tahu bagaimana caranya. Di tempat penampungan, kepercayaan seringkali berakhir dengan rasa sakit. Anjing-anjing sering dikembalikan, keluarga yang mengadopsi mereka lalu menyerah ketika menyadari tanggung jawabnya terlalu besar. Max telah menyaksikan siklus ini berulang kali. Dia belajar bahwa harapan seringkali berakhir dengan kekecewaan.
Namun, suatu malam segalanya mulai berubah. Rumah itu sunyi, diterangi cahaya lembut malam hari. Suara pelan dari televisi bercampur dengan keheningan. Anna duduk di sofa, selimut menutupi kakinya, jari-jarinya dengan santai membelai kainnya. Luke tenggelam dalam bukunya, ekspresinya fokus. Max berbaring di tempat pilihannya, di dekat sofa, tetapi tetap menjaga jarak. Cukup dekat untuk mengamati, tetapi tidak terlalu dekat. Lalu, tanpa sadar, dia bergerak. Hanya sedikit, sebuah penyesuaian kecil. Cakarnya bergeser lebih dekat ke tempat kaki Anna berada. Dia memperhatikannya, tetapi tidak mengatakan apapun dan tidak berusaha menjangkau. Namun Max menangkap sekilas senyum kecil di wajahnya, senyum yang penuh pengertian. Menit-menit berlalu dan dia kembali bergerak maju. Kali ini, dia membiarkan kepalanya bersandar lembut di sofa. Anna menghela napas pelan tetapi tetap menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Dia sabar, memberikan waktu agar dia bisa menyesuaikan diri. Akhirnya Max menghembuskan napas panjang dan menutup matanya. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia mengizinkan dirinya dekat dengan seseorang. Pertama kalinya dia benar-benar merasa rileks. Dan untuk pertama kalinya dia mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, semua ini nyata. Seiring berjalannya minggu-minggu, Max perlahan berubah. Awalnya, perubahannya begitu halus hingga Luke dan Anna hampir tidak menyadarinya. Dia mulai makan saat mereka masih berada di ruangan, bukannya menunggu mereka pergi. Ekornya, yang dulu selalu terkulai rendah, mulai sedikit terangkat saat dia bergerak. Lalu, terjadi perubahan yang lebih besar. Suatu pagi, Luke memasangkan tali kekang pada leher Max dan membawanya keluar. Hari itu begitu cerah, langit biru lembut dihiasi awan putih yang mengambang. Aroma rumput yang baru dipotong memenuhi udara dan kicauan burung terdengar dari pepohonan yang berjajar di sepanjang jalan yang tenang. Anna mengamati dari teras saat Luke dan Max berjalan menuju taman di ujung jalan. Max melangkah dengan hati-hati, masih ragu dan waspada, tetapi dia berusaha. Itulah yang terpenting. Sesampainya di taman, Luke membawanya menjauh dari area bermain yang ramai ke tempat yang lebih tenang dan berumput, sebuah ruang di mana Max bisa merasa nyaman. Luke berlutut di sampingnya dan melepaskan tali kekangnya. Sesaat, Max diam di tempat. Dia melirik Luke lalu menatap hamparan lapangan luas di depannya. Terakhir kali dia benar-benar bebas. Dia akhirnya sendirian. Terakhir kali dia berlari, itu karena mengejar seseorang. Tidak yakin dengan langkah selanjutnya, dia ragu-ragu. Luke, dengan penuh kesabaran, hanya duduk di atas rumput, menatap Max tanpa memberi tekanan. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul di benaknya, bayangan jelas tentang dirinya yang berlari di halaman rumput. Angin sepoi-sepoi menerpa bulunya, suara tawa menggema saat dia mengejar bola yang memantul. Kakinya sedikit bergetar dan dalam sekejap naluri dia melesat. Tubuhnya meregang, otot-ototnya kembali mengingat kebebasan gerakan tanpa batas. Angin berdesir di telinganya, ekornya terangkat tinggi, melambangkan kebahagiaan yang baru ia temukan. Dari teras, Anna menyaksikan dengan takjub, tangannya menutup mulutnya. Luke, sebaliknya, hanya tersenyum lembut. Awalnya Max bergerak dalam lingkaran yang ragu-ragu, lalu semakin cepat dan percaya diri. Dia berputar ke arah Luke, ekornya bergerak liar, lidahnya terjulur dengan penuh kegembiraan. Ini adalah kebahagiaan pertama yang ia rasakan sejak hari-harinya di penampungan. Saat namanya dipanggil, Max tidak berhenti. Dia berlari ke arah Luke, meluncur hingga berhenti di hadapannya. Napasnya terengah-engah tapi penuh semangat. Luke mengulurkan tangannya, mengelus lembut bagian belakang telinga Max. "Anjing pintar," bisik Luke dengan lembut. Max menekan kepalanya ke tangan Luke yang menenangkan dan menutup matanya.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa layak mendapatkan pujian itu. Seiring bergantinya musim, udara mulai terasa dingin, dipenuhi aroma segar dari dedaunan musim gugur. Rumah yang dulu terasa asing, kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti. Ia telah menjadi rumah bagi Max. Keraguannya di ambang pintu telah menghilang. Sentuhan dari Luke atau Anna tak lagi membuatnya mundur. Ekornya yang dulu kaku karena ketidakpastian, kini bergoyang dengan ringan. Dia telah menyesuaikan diri dengan ritme rumah. Pagi yang tenang saat Anna duduk di dekat jendela dengan secangkir kopi di tangannya. Malam yang hangat di depan perapian sementara Luke membaca. Dia memahami bahwa suara bel pintu bukanlah ancaman, bahwa saat Anna berlutut dan membuka tangannya, itu adalah undangan untuk menemukan ketenangan dalam pelukannya, tanpa takut ditolak. Di atas segalanya, Max telah menemukan kembali apa artinya benar-benar memiliki tempat di mana dia diterima. Suatu malam musim dingin yang dingin, saat Max berbaring di dekat sofa, kepalanya bersandar di kaki Luke. Ruangan diterangi cahaya keemasan dari nyala api yang berderak lembut di perapian. Anna, terbungkus selimut, menatap Max dengan senyum penuh kasih. "Kamu bisa percaya seberapa banyak dia telah berubah," bisiknya. Luke mengangguk, jemarinya dengan lembut mengelus telinga Max. "Dia hanya butuh waktu," ujarnya. Max menghela napas panjang dengan penuh kepuasan, tubuhnya benar-benar rileks. Kenangan tentang lantai dingin dan keras di tempat penampungan telah memudar. Dia bukan lagi anjing yang terlupakan, terkurung di balik jeruji besi. Dia telah menemukan rumahnya. Saat tertidur, pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh kesedihan atau kesepian, tetapi oleh kehangatan, rasa aman, dan kasih sayang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, dia tidak lagi menunggu sebuah rumah. Dia telah menemukannya. Kisah Max adalah bukti bahwa setiap anjing pantas mendapatkan kesempatan kedua. Ribuan anjing seperti dia masih terkurung di balik jeruji, berharap ada seseorang yang mau mengabaikan usia dan bekas luka mereka, lalu melihat kasih sayang yang bisa mereka berikan. Jika kisah Max telah menyentuh hati Anda, pertimbangkan untuk mendukung tempat penampungan hewan setempat. Adopsi, jadi keluarga asuh, berdonasi, atau bahkan sekadar menyebarkan kesadaran. Jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal kami, dan bagikan kisah Max kepada seseorang yang percaya pada kesempatan kedua. Karena terkadang hanya dibutuhkan satu orang untuk mengubah hidup selamanya.